Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita sedang berada di Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tepatnya tidak jauh dari pusat kota ya, Pak. Nah, tadi sudah menemui Kades dan Bapak Perangkat, ya, lembaga adat. Ingin mengulik kembali tradisi mengenai Puyang Panjang ini, Pak. Nah, sebelumnya di depan saya ini sudah ada Bapak, boleh diperkenalkan Pak, namanya, umur? Nama Muhammad Ali. Umur 68 tahun. Bisa diceritakan Pak, di desa ini kan ada semacam tradisi nih Pak, mengenai laki-laki dari luar dusun yang akan menikahi gadis desa Pusar. Apakah itu benar ada Pak? Yang benar. Yang menonton. Boleh diceritakan Pak, itu asal usulnya? Jadi zaman Puyang itu dulu, ya mungkin ya, orang tua aku mungkin belum ada waktu itu, zaman itu kan. Apalagi aku kan, ini dari cerita ke cerita baik kan. Ya, dia zaman Puyang ini dulu, Muhammad Yusuf ini Puyang Panjang ini, dia ini ada adik perempuan, apa ayu apa adiknya. Nah, jadi zaman itu adiknya ini ambil itu sebuah kali-kali kan. Dicari inilah oleh Puyang ini tadi. Nah, waktu itu belum ada kendaraan cak kita nih kan, berjalan kaki. Nah, jadi sambil berjalan kaki ini beliau ini bawa bibit jagung. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu supaya lemak balik kan. Alhamdulillah entah berapa bulan, berapa hari, berapa bulan tuh alhamdulillah temu ke tempat dia berlarian tadi. Nah, di situ karena pas balik jagung tadi lah pacak panen. 3 bulan. Kan? Nah, jadi pada zaman itu ya karena lah sudah lama dari akad nikah itu. Yang ke kebun lah ke kebun kan, yang ke pasar lah ke pasar. Nah, Puyang ini waktu itu kelaparan. Nah, disitulah Puyang ini nyumpahi anak cucu. Dan selama itulah anak cucuku berlaki keluar dusun. Itu cerita termasuk sejarah punya cerita tahu kan? Itu ceritanya. Jadi pada zaman itu inisiatif warga Pusar ini untuk memadami sumpah Puyang Panjang tadi dalam memotong kambing. Itu memotong kambing itu memadamkan sumpah Puyang, bukan apa Puyang yang minta, bukan. Alhamdulillah lepaslah dari sumpah Puyang tadi. Terus yang saya tahu kan, jadi dengan adanya pemakaman kambing tadi lepaslah sumpah Puyang tadi. Bukan Puyang itu minta sumpah, potongkan kambing bukan. Iya, kita madami sumpah Puyang. Alhamdulillah kejadian itu sampai sekarang. Bukan di saat Puyang bersumpah, bukan sampai sekarang itu Pak tradisinya. Tradisi sampai sekarang. Oh, jadi sampai sekarang itu masih menjalankan tradisi motong kambing itu. Ya karena kalau keturunan anak cucu dari Puyang itu tidak motong, ada sampai ininya timbul sakit. Berupa apa itu Pak? Ya kadang-kadang orang tuh sakit ya, berobat kemana-mana tidak sembuh. Pintar ada namanya, kamunya ada utang. Motong kambing. Iya, karena dia tadinya tidak percaya kan. Nah ditunjukkannya yang bawa sakit lah kan. Makanya sampai sekarang itu jadi tradisi tadi kan. Apakah itu memotong kambing hitam itu diharuskan atau memang boleh tidak itu? Tergantung. Ayo, kalau dia tidak yakin dengan adanya kejadian itu, dia tidak motong. Cuman kata Bapak tadi kalau tidak memotong berarti
tidak ada memadamkan sumpah puyang tadi Pak. Ya, kalau dia misalnya aku nih bukan uang pusar misalnya kan, tapi tinggal di sini, aku udah nggak motong. Kadang-kadang ada uang pusar asli di dalam motong, tapi timbul kan. Itu suatu kejadian. Iya, Kejadian sakit ya kan. Nah, kadang-kadang sampai stres. itu tidak ada obat itu Pak. Kalau tidak dipotongkan, Hutang tadi itu. iya Pak. hutang. Nah, ya pernah kejadian itu kan. Kambingnya itu apakah berupa fisik mulai dari umur ataukah boleh jantan atau boleh betina atau semacamnya? Kalau masalah umur tidak masalah, masalah jantan tidak masalah. Yang penting kambing itu kambing ulung hitam. Kambing ulung kata orang sini Pak ya. Ya karena untuk obat tadi, walaupun kecil ya Pak, namanya Kambing ulung. Misalnya Pak, kambingnya itu harus kan kata kambing ulung itu kan kambing hitam pekat. Iya. Kalau misalkan di kepala atau di bagian badannya itu terdapat titik putih, itu boleh atau tidak ya Pak? itu kalau nantinya lagi cariannya, ya tidak masalah. Tapi jangan di semer, jangan dipikul, jangan dipilong. ya dipelong, jangan. Itu namanya budikan kan. Ya, pernah kejadian dulu kan, karena di kepala sini ada putih, ya lanjut deh pikul apa dipelong itu kan. Akhirnya sudah sekian tahun dia menikah, runtuh Rambutnya itu runtuh, runtuh lagi. Nah setelah dipotongkan lagi sembuh. sembuh. Jadi ini bukan suatu keharusan Pak ya, cuman kalau ada terjadi apa-apa itu ditanggung resiko sendiri. Iya, Nah, jadi Pak, tradisi ini berlaku pada laki-laki luar dusun untuk menikahi gadis desa pusat atau gadis di luar menikahi ini pria pusat. Untuk perempuan lain. Oh, itu berlaku untuk perempuan Pak ya. Karena ada selamat anak cucuku berarti kamu dusun. Iya, kata sumpah puyang tadi Pak ya. Memang kalau laki-laki kan ngambil deh gitu. Iya. Tidak kenal. Berarti itu terkhusus laki-laki luar menikahi gadis pusat atau keturunan puyang tadi Pak ya. Keturunan puyang tadi. Pada zaman itu kira-kira perkiraan itu tahun berapa itu Pak? Nah, tidak tahu sih. Aku ternyata pada zaman itu kan. Mungkin uang tua aku belum juga lahir lagi. Apa terjadinya puyang panjang itu? Jadi puyang itu sebenarnya tidak panjang. Karena dia dianggap keramat, dianggap diagung-agungkan oleh masyarakat, di pasangan di atap. Kuburnya tadi di atap ini kan. Nah dia ini tak galak di atap ini. Tahu tuh manjang kuburannya tadi. Oh, kuburannya yang manjang. Iya, keluar dari atap tadi. Ditambahi atap. Sambung. Iya. Keluar lagi. Makanya jadi sepanjang itu. Puyang panjang. Puyang panjang itu. Oh, berarti itu bukan dari segi fisik puyang yang panjang bukan Pak ya? Jadi dari segi dia yang tidak mau kuburannya di atap itu. Oh, berarti bukan dari segi fisik. Nah, misalnya Pak tentang pemotongan kambing tadi. Nah, itu pemotongan kambing itu di mana itu Pak? Itu kalau yang sudah ini di luar pagar, itu kan di pagar ya. Ya. Itu di luar pagar. Lebih tepatnya di Kepalanya di sini. Sedang yang macam ini kan. Nah di sebelah sini. di dekat kepalanya. Di luar pagar. Iya, di luar pagar. Kalau misalnya tidak di dekat kepalanya atau di bagian pinggir sana boleh Ya, tidak? boleh. Sedangkan kita ya ada yang di uang pusar asli kan, tinggal di Palembang, misalkan dia dapat cak balik, motong di Palembang tidak masalah, tapi niatnya untuk madami sumpah puyang. Boleh. Pernah kejadian atau di Lampung atau di Jawa kan tidak masalah, tapi dengan kita niat motong itu untuk madami sumpah puyang. Mengenai dagingnya itu
Di kemana kan itu Pak? Ya kita ini kan masakan, apalagi kalau pengantinan tadi Iya. kan, ya untuk makan waktu akan nikah. Jadi dagingnya itu boleh bebas Pak ya, mau Bebas, dimakan atau kadang-kadang ada orang datang tak sembelihkan itu kan unjukannya dengan besar sini lah kan. ya. Nah, jadi kambingnya itu harus 1 atau 2 ekor itu Pak. Siko. Misalnya nih Pak ya, orang itu ada utang kambing, dibarengkan dengan misalnya dia ini mengakikahkan anak, apakah itu boleh Pak? Ya harus 2 dia. Utang beda. Iya, utang. Ya. Kalau akikah. Berbeda jadi Pak ya. Iya. Jadi memotong kambing ini tidak jadi keharusan. Tapi tadi tanggung di resikonya. Misalnya Pak di luar mahar seperti uang asap itu berbeda Pak dengan kambing hitam tadi. Beda lain. Beda permintaan. Ya, istilahnya suatu keharusan bagi cewek itu. Lagi dulu yang lain ya. Jadi ini Pak mengenai yang panjang dan pemotongan kambing hitam ini menganggap ini tradisi atau bagaimana? Ini tradisi Tradisi turun temurun. Iya, teman-teman. Berarti Bukan termasuk adat, bukan tradisi. tradisi. Kalau adat itu harus. Tradisi ini Pak dijalankan apakah sejak Poyang tadi bersumpah atau bagaimana itu Pak? Ya, semenjak kejadian sumpah Poyang tadi, makanya inisiatif wong zaman itu untuk madani sumpah tadi motong kambing hitam tadi. Jadi mengenai yang panjang tadi Pak ya, dia kan 3 bulan perjalanan itu mendapatkan laki-laki dari luar dusun. Apakah masih ada bekas peninggalan di situ misalnya berupa apa? Kalau dulu itu ada di Lampung, tanah yang sekitar tempat yang ini tadi di itu. Kalau bukan uang pusat, dapat cak buka lah nih. Bertanaman seperti itu Pak. Daerah Banjit kalau tidak salah. Banjit. Cerita itu kan. Jadi dulu pernah ada bininya uang pusat, Ya. dia cari tanah lah di situ. Jadi Bila balik jumpa sih. jadi dia ngaku uang pusat. Ada di situ ada juru kunci. Juru kunci. Kalau memang bapak uang pusat, dia duduk dulu di itu di pondok itu. Jadilah di saku itu kan. Ada yang berbentuk pondok itu Pak. Ya memang dia ada yang nunggu itu pondok kan. Nah kalau dia memang uang pusat, dia tidak kemana-mana. Ternyata dia itu bukan bininya baik uang pusat. Dapat cak. Jadi kalau misalnya Pak bininya yang aku kebun itu boleh Pak? Bisa. Misalnya bininya uang pusat ini Pak ya. Berkebun di situ bisa ya? Kalau mau ke informasi boleh, tapi sampai sekarang dulu belum ada yang bukanya itu. Tapi kalau yang sekarang ini kan lah banyak proyek-proyek ini kan. Jadi di daerah Banjir itu Daerah Banjir mau Lampung. informasi. Jadi sekarang di situ kebanyakan orang pusar berarti Pak ya? Tidak ada di situ. Sudah ada Pak. Karena tidak buka di situ. Tapi ada uang Ceritanya masih ada Pak Izan. ceritanya masih ada. Ceritanya masih ada. Ada yang selama pusat. Tapi banyak orang yang membuka lahan di sana Pak, apa tidak ada? Yang di sekitar situ ada, tapi yang tanah itu tidak pecah. Pas banget di tanah itu berarti tidak ada itu Pak? Tidak ada yang bukanya kecuali uang pusat. Tapi berhubung uang pusatnya banyak tanah lain, tidak ada yang buka di situ. Jadi sampai sekarang ini mendapat informasi tidak baca uang lain bukanya. Kan kalau zaman proyek-proyek ini kan namanya Jadi masih ada di daerah Banjir. Selanjutnya itu harapan Bapak untuk desa ini apa itu Pak? Harapan kedepannya untuk warga desa di sini? Terkait tradisi. Ya terkait ya. tradisi.
harapan kami mudah-mudahan tradisi ini ya berlanjut sampai kapan baik, karena kalau di anukan beratnya tidak dilanjutkan lagi ada yang beratnya sakit, nah kita dia tidak tahu kalau dari situ. Jadi harapan Bapak itu tradisi mengenai pemotongan kambing hitam ini terus berjalan terus menerus. Iya, sesuai dengan ininya kan, aturan ininya. Sesuai dengan tradisi di sini. Ya. Karena bukan tadi kalau tidak yakin, tidak percaya, kalau memang dia keturunan pusat, dia timbul sakit. Karena apa kejadian itu? Karena ada pernah adik kan ini kawin dengan Palembang kan? Ya. Jadi lah namanya dia tahu sakit. Matanya lah lo kambing matanya nih, ngurus, lah belong lah mata kambing kan. Nah ada orang juga dia ni ada hutang, potong kami sembuh. Nah itu lah kita baca dihilangkan itu kan, baca dihilangkan. Baiklah itulah Pak wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah